yaitu orang-orang yang menyangka, orang-orang yang mengira bahwa dia nanti akan ketemu dengan Allah. Wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka yakin akan kembali kepada Allah. Nah, tolong diingat, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang dikelompokkan dalam kelompok orang-orang yang khusyuk, karena dia yakin akan berjumpa Allah, lalu dia yakin akan kembali lagi kepada Allah. Kalau kalian yakin kayak begini, maka kalian akan jadi orang yang selamat. Ingat ya, aslinya kampung halaman kita di mana? Surga. Jadi kalau kita nggak kembali lagi ke kampung halaman, artinya kita tersesat. Maka kita harus kembali ke surga lagi dong. Supaya kita bisa kembali ke surga lagi, maka baca tuntunan. Tuntunannya seperti apa? Kalau nggak membaca, ya mendengarkan nasihat orang lain. Nah, agar tuntunan yang kalian baca itu bisa kalian pahami, maka kalian perlu belajar cara menerjemahkan Al-Quran. Hari ini akan mengajarkan kepada kalian cara menerjemahkan Al-Quran dalam masa 100 jam. Metode cara memahami Al-Quran. Alhamdulillah, Pak Agus sama Pak Rido itu sekarang terus belajar, masih terus belajar. Pak Rido itu levelnya lebih tinggi dari Pak Agus. Ya, Pak Agus baru sampai pada ayat 54, mungkin Pak Rido sudah lebih dari ayat ini. Sehingga kita membaca menjadi benefit yang lain dari membaca Al-Quran dengan tahu artinya, maka kalian akan menghafal Al-Quran dengan cara cepat. Ya, ada orang yang mampu menghafal Al-Quran itu dalam waktu 3 tahun dia selesai. Ada lagi orang yang dahsyat dalam waktu 3 tahun itu dia bisa menyelesaikan dalam khusus. Ya, ada. Hafal Al-Quran. Kenapa harus seperti itu? Karena Allah sudah menjamin di dalam surat Al-Qamar bahwa Allah itu akan memudahkan kalian dalam memahami Al-Quran. Sekarang saya berikan saja. Kalau kalian saya sebutkan satu kata, kita tahu artinya bukan. Kalau kalian dalam Al-Quran membaca wa, artinya apa? Langsung itu kan wa itu kan. Terus kalau fa, tahu artinya nggak fa? Apa? Maka. Kalau inna, kalau artinya sesungguhnya alhamdulillah. Illa, kalau ila pada, kalau illa kita sebut kecuali. Fa sudah tahu, wa sudah tahu, illa sudah tahu, illa sudah tahu. Ka banyak arti kan? Tapi yang paling umum adalah setelah. Nah, kalau kalian mau tahu, Al-Quran yang kalau dihitung 1 juz itu ada 20 halaman. Kalau 30 juz berarti 600 halaman. Betul nggak? 600 halaman itu cuma tersusun dari 2065 kata. Lebih sedikit daripada kamus bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Berapa? 2065 kata. Cuma itu yang menyusun Al-Quran. Nah, dari 2065 kata itu ada huruf yang paling sering diulang-ulang. Ada huruf-huruf atau kata-kata yang paling sering diulang-ulang. Itu jumlah huruf yang paling sering diulang-ulang itu cuma 175 kata. Seperti wa tadi. Kalau kalian membaca Al-Quran mungkin wa itu ketemu banyak banget, betul nggak? Iya. Fa juga banyak banget, ila juga banyak banget, betul nggak? Min apalagi banyak banget, betul nggak? Nah, itu huruf-huruf yang paling banyak muncul di dalam Al-Quran itu jumlahnya cuma 175 kata. Itu kalau kamu kumpulkan dalam Al-Quran disaring sepertiga dari Al-Quran itu cuma terisi dari 175 kata. Dan melalui metode ini 175 kata ini akan dihafalkan dengan cepat oleh Pak Rido melalui mempelajari terjemahan Al-Quran dengan metode tamyiz. Dan kamu gak usah mikir mempelajari huruf-huruf itu, gak usah. Karena nanti kalau tinggal itu berdendang saja sama Pak Rido sambil main gitar, tahu-tahu kamu hafal isi Al-Quran. Begitu membaca Al-Quran, maka nanti akan gampang banget. Coba surat pertama dari Al-Baqarah apa? Alif Lam. Surat yang kedua?
Dzalika itu artinya ini. Alkitab kitab la tidak ada roiba keraguan fi di dalam di dia hudan petunjuk li untuk al-muttaqin orang-orang yang bertakwa. Kenapa Pak Agus bisa cepat kayak gini? Karena Pak Agus sudah belajar. Dzalika itu adalah bagian dari 175 huruf. Li itu bagian dari 175 huruf. Yang baru itu roiba Alkitab. Tapi Alkitab kalian tahu nggak? Bahasa Indonesia apa kitab? Ya kitab, gitu kan? Jadi selain itu ada lagi bahasa-bahasa di dalam Al-Quran itu yang sering diulang di dalam Al-Quran. Yang kedua, yang maknanya sama dengan bahasa Indonesia. Coba sebutkan yang sama dengan maknanya bahasa Indonesia. Apa? Alkitab. Apalagi? Bisa menjadi corong nggak? Kalau di sini ada banyak banget yang maknanya sama dengan yang ada dalam bahasa Indonesia. Coba ya, saya kasih contoh. Ini contoh-contoh yang sama terjemahnya. Akhir. Bahasa Arab kan? Kamu tahu artinya apa? Akhir. Akhirat. Ya akhirat kan? Terus ada lagi Ibnun. Bahasa Indonesia apa? Izin. Terus umatun. Umat. Itu banyak banget. Belum yang lain ya. Contohnya lagi batil. Ada enggak? Apa artinya batil? Batil itu sudah ada kan? Iya. Haram. Iya. Hukum. Oh iya. Hikmah. Doaun. Doa. Hikmatun. Terus darajatun. Derajat. Terus rahmatun. Rizkun. Nah, rukun. Ruh. Sihrun. Sihir. Loh, udah banyak banget yang sama dengan bahasa Indonesia. Yang lainnya lagi mau nggak? Banyak. Sunatun. Sunnah. Suratun. Surat. Syafaatun. Syafaat. Masya Allah. Syakirun. Sabarun. Sabar. Terus supaya agak susah. Adlun. Adil. Masya Allah, betul nggak? Bahwa bahasa Indonesia mirip dengan bahasa Arab. Tinggal nanti kalian belajar, ikuti, nggak usah khawatir. Setahun ini kalian belajar di sini, insya Allah bisa menerjemahkan Al-Quran. Semangat, mau untuk belajar bisa memahami Al-Quran? Insya Allah kalau kalian bisa nanti menunjukkan ke sana, nanti kita akan bikin lomba-lomba menerjemahkan Al-Quran seperti lomba-lomba tahfiz dan lomba-lomba yang siap? Siap. Terima kasih kita semangat. Insya Allah nanti kita akan bareng-bareng sama Pak Ibu untuk belajar.